Jokowi sedih jadi banyolan atau candaan di negaranya sendiri. Sementara Jokowi mendapat banyak pujian mancanegara. Bahkan Jokowi mengaku dipandang baik di mata dunia. Mereka tentu belum tahu apa yang terjadi di Indonesia. Rakyat sudah kenyang dengan pemberi harapan palsu atau di PHP dan ingkar janji-janji Jokowi. Ekonom senior Rizal Ramli menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku sedih kerap dijadikan bahan bercandaan oleh rakyatnya. Padahal Jokowi kerap mendapat pujian dari mancanegara, salah satunya saat menghadiri konferensi G20 di Roma, Italia. Menurut Rizal Ramli, alasan Jokowi kerap dijadikan candaan di dalam negeri adalah karena rakyat sudah kenyang dengan ingkar janji sang presiden. Jika Jokowi mendapat pujian dari internasional atau asing, kata Rizal Ramli, lantaran mereka hanya belum tahu saja apa yang terjadi di Indonesia. Presiden Jokowi sedih dijadikan bahan bercandaan di dalam negeri, dipuji di luar negeri, kata Rizal Ramli, sebagaimana dikutip pikiranrakyat.com dari akun Twitter @Rizal pada Jumat 12 November 2021. Kalau rakyat Indonesia kan sudah kenyang dengan PHP, pemberi harapan palsu, dan kebiasaan ingkar janji Jokowi, orang asing kan belum tahu itu, kata Rizal Ramli. Rizal Ramli mengatakan, ini wajar karena itu adalah dampak luar dari ingkar janji. Selain itu, kata Rizal Ramli, hasil COP26 tentang deforestasi hutan langsung mendapat bantahan dari apa yang dinyatakan oleh Jokowi dalam konferensi tersebut. Ini kan ekspor PHP, ntar lagi juga kapok. Wong hasil COP tentang deforestasi langsung dibantah. Sebelumnya, pada acara hari ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10, Jokowi menyampaikan pidato mengenai kondisi kebangsaan Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi merasa heran bahwa pemerintah sering dikerdilkan di negaranya sendiri, padahal dipandang baik di mata dunia. Jokowi menilai posisi Indonesia saat ini begitu strategis di mata dunia internasional. Namun sayangnya, menurut Jokowi, seringkali hal itu tidak direspon baik oleh bangsanya sendiri. Dalam kesempatannya di depan pengurus Nasdem, Jokowi menyebut sudah banyak negara maju yang kini melirik Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim berdasarkan hasil lawatannya dalam KTT G20 dan KTT Perubahan Iklim COP26 di Skotlandia. Dikutip dari YouTube Nasdem TV, Jokowi menceritakan bahwa banyak pemimpin dunia yang ingin bertemu dengannya untuk membahas hal bilateral. Yang sering saya sedih, posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tetapi sering dikerdilkan di negara sendiri, kata Jokowi. Jokowi pun menegaskan prestasi yang diraih Indonesia saat ini sebagai negara berkembang pertama yang pernah mengetuai G20. Sering kita lupa, nanti setelah menjadi ketua G20, berikutnya di tahun 2022, kita akan menerima tongkat ketua ASEAN juga. Mungkin di Oktober atau November 2022. Kalangan internasional pasti tertawa jika tahu dilantiknya Ketua Umum PDIP, Megawati, sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lulus S1 tidak, pengalaman riset juga tidak. Sungguh sangat disayangkan dan memalukan. Laujustice.co, ahli hukum tata negara Refli Harun
turut mengomentari dilantiknya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menurutnya, kalangan internasional pasti akan tertawa jika Indonesia maju memperkenalkan inovasi dan risetnya ketika tahu siapa di balik BRIN sebenarnya. Kalangan internasional pasti akan tertawa kalau sewaktu BRIN maju, apalagi kalau tahu Ketua Dewan Pengarahnya datang dari politik. Dia tak punya pengalaman riset sama sekali. Bahkan maaf, kata Refli, lulus satu pun tidak. Walaupun belakangan akhirnya mendapat gelar doktor honoris causa dan profesor. Kata Refli seperti di saluran YouTube-nya pada Kamis 14 Oktober 2021. Refli lantas membacakan sebuah adegium yang tepat dengan fenomena mega saat ini di BRIN. Ada sebuah adegium, kalau urusan itu tak diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Menurutnya, banyaknya orang yang mengkritik adanya Megawati di BRIN terbilang masuk akal, sebab menjadi seolah bukan sebagai tujuan utama waktu BRIN dihadirkan, yakni memiliki otonomi untuk mengembangkan inovasi dan riset nasional. Yang justru terjadi kini, BRIN yang berada langsung di bawah Presiden Jokowi ini justru menyerahkan kursi terhormat kepada orang yang tak punya latar belakang keilmuan riset dan teknologi. Terlebih, negara sendiri merogoh pendanaan besar untuk BRIN sampai akhirnya punya cabang di tiap daerah. Dengan demikian, kini Mega memangku dua jabatan penting, baik di Dewan Pengarah BPIP maupun BRIN. Kalau BPIP okelah, itu bisa dianggap mainan politiknya Mega untuk mendapat sebuah pengakuan dari negara seputar kedudukan tinggi di negara dengan level setingkat menteri atau lebih. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Diciptakanlah BRIN yang secara psikologis justru juga di atas menteri. Wakil ketuanya Menteri Keuangan, lalu Menteri Bappenas. Itu artinya dia bisa lebih berkuasa dari Menteri Keuangan sekalipun. Makanya wajar kemudian datang kritik bertubi-tubi. Lalu tantangan BRIN ke depan. Kritik bahkan juga disuarakan loyalis Jokowi yang juga cendekiawan Muslim, Azyu Mardi Azra. Ia mengatakan seharusnya yang menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah seorang peneliti andal yang juga diakui dan dihormati kalangan internasional. Karena ini penting dalam kaitannya dengan kerjasama internasional ke depan. Selain itu pula, beberapa kalangan juga merasa tidak yakin BRIN akan mampu melakukan konsolidasi di sisa akhir pemerintahan Jokowi. Maka dari itulah mau tidak mau, eksistensi BRIN kemudian akan lebih banyak disandarkan pada pemerintahan Jokowi. Kalau sudah begini, jangan harap lembaga riset ini akan mumpuni dan bisa menjadi landasan, kerangka yang kuat dalam riset dan inovasi di negeri ini, tutup Refli Harun.